Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, halakal mar'u fi thalathin. Beliau sebelumnya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini Pak Bu adalah cucu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki 7 orang anak. Salah satu daripada 7 anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang putri yang sangat mirip dengan ayahnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah menginjak remaja sekitar umur 16 tahun, beliau dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelum dinikahkan dengan Sayyidina Ali wal hadirin, banyak para sahabat yang lain itu meminang putri beliau. Ada sahabat datang meminta Sayyidatuna Fatimah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak, nanti dulu dan lain sebagainya. Sampailah di suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, hadirin, pertanyaannya, nah bingung kan sudah, nyesel kan, nggak dengarkan kan? Nah, belum selesai sudah pertanyaan langsung gini semua ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika beliau dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelah akad nikah, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kedua mempelai. Barakallahu lakuma, ya Allah berkahilah kedua mempelai ini. Ya Allah berkahilah apa yang ada di dalam kedua mempelai pengantin tersebut ini ya Allah, yaitu putriku Sayyidatuna Fatimah dengan menantuku Sayyidina Ali. Kemudian doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma akhrij minhuma, ya Allah keluarkanlah dari kedua mempelai ini keturunan yang banyak dan juga yang baik. Doa Nabi Muhammad untuk putri tercintanya yaitu Sayyidatuna Fatimah, bagaimana gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian dari doa itulah terkabul keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita yang biasa kita sapa dengan habaib, atau kalau di daerah Mekah Sayyid atau Syarif, itu semuanya berkah doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Allah berikan karunia anak, 3 orang anak daripada Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, yaitu yang bernama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga Sayyidina Muhassin. Hasan, Husain, wa Muhassin. Meninggallah anak yang paling kecil, Muhassin. Tinggal 2 orang anak, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bagaimana cintanya Rasulullah dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud. Ketika di dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua cucunya ini bermain-main di punggung mulia Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, wahai hadirin,
tidak mengangkat cucunya, melainkan menunggu cucunya setelah bermain-main di atas punggung mulia beliau. Setelah selesai main, barulah Rasulullah SAW mengangkat daripada sujudnya. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kedua cucunya. Kemudian diriwayatkan bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW itu ketika bertemu dengan Sayyidina Hasan, beliau cium bibirnya. Kalau bertemu dengan cucunya Sayyidina Husain, beliau cium lehernya. Suatu saat sang adik ribut dengan kakaknya, mengadu kepada ibunya Sayyidatuna Fatimah, "Ya Umi, wahai ibuku, kenapa kakekku Rasulullah kalau bertemu dengan kakakku Hasan kok dicium bibirnya, tetapi ketika bertemu denganku aku dicium leherku? Aku pun pengen dicium bibirku oleh kakekku Rasulullah SAW." Kemudian ibunya Sayyidatuna Fatimah menyampaikan kepada ayahnya Rasulullah, "Ya abati, wahai ayahku, cucuku yang bernama Husain iri dengan kakaknya Hasan. Kenapa ketika engkau bertemu dengan Hasan engkau cium bibirnya, tetapi kalau bertemu dengan Husain engkau cium lehernya?" Di situ Rasulullah SAW mengatakan, "Ketahuilah putriku Fatimah, kenapa ketika aku bertemu dengan cucuku Hasan aku cium bibirnya? Karena aku tahu di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan dinajis." Memang sejarah membuktikan Sayyidina Hasan meninggal dalam keadaan dilanjut. Kenapa wahai Fatimah putriku, aku bertemu dengan cucuku Husain aku cium lehernya? Karena aku tahu di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan dipenggal kepalanya. Maka aku sering-sering cium di kedua tempat itu, karena aku cinta kepada mereka semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap kedua cucunya. Dan di saat yang mulia ini hadirin, saya ingin membawakan ucapan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Halakal mar'u fi thalatin." Akan celaka seseorang apabila memiliki daripada salah satu 3 sifat ini. Nggak peduli siapapun mereka, pejabatkah, rakyat jelatakah, orang raja, presiden, apapun pangkatnya, jenderal, bahkan orang awam ataupun orang alimkah, orang kiai ataupun habaibnya, semua orang apabila memiliki daripada salah satu 3 sifat ini akan hancur orang tersebut. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-kibru, yaitu sombong. Al-kibru halakudi wa bihi lu'ina iblis. Yang namanya sombong ini akan memacurkan agama seseorang, dan dengan sifat sombong inilah dilaknat yang namanya iblis. Apa itu sombong? Sombong itu Pak, ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ketika dia merasa lebih daripada orang lain, entah itu lebih ibadahnya, lebih kekayaannya, lebih ilmunya, dan lain sebagainya. Orang itu lebih kaya saya daripada dia. Ibu-ibu mungkin yang ahli ibadah atau yang sering hadir di majelis maulid, majelis taklim, orang itu nggak pernah hadir majelis taklim. Saya rajin, itu juga dinamakan dengan sombong. Para ustadz, tokoh agama yang memiliki ilmu, memandang orang lain, itu orang nggak tahu ilmu agama, nggak tahu ilmu syariat, itu juga dinamakan dengan sombong. Ketika orang itu merasa dirinya lebih daripada orang lain, siapapun mereka, pejabatkah,
merasa dirinya memiliki jabatan, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Itulah yang dinamakan dengan Nah, sekarang saya tanya, ketika saya sebutkan nama iblis di hadapan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita? Saya ngomong iblis, apa yang ada di dalam benak kita, pikiran kita ini apa? Pikirkan sosok makhluk yang sangat jahat. Iblis itu jahat, iblis itu nggak baik. Gara-gara iblis lah orang banyak masuk neraka. Iblis ini tukang kasut dan lain sebagainya. Betul tidak? Jujur tidak? Orang penjara. Mana suaranya orang penjara ini? Yang orang penjara kada betul. Kita mari sekarang kaji sedikit. Sebelum iblis ini dilaknat, siapakah wujud iblis sebelumnya? Iblis ini, wahai hadirin, adalah sosok makhluk yang sangat taat kepada Allah dan juga sangat baik di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu taatnya iblis kepada Allah sehingga diriwayatkan tidak ada sejengkal daripada langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan semuanya pernah digunakan sujud oleh iblis. Kita saja warga di sini, pernahkah meratakan tegel yang ada di masjid ini sujud dengan dahi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak pernah. Ini iblis, wahai hadirin. Lihat ketika kita keluar dari masjid ini, kita lihat tengok kita ke atas. Begitu luasnya langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada sejengkal dari langitnya Allah, melainkan pernah digunakan sujud oleh iblis. Begitu taatnya iblis kepada Allah. Dan bagaimana begitu baiknya iblis di hadapan para malaikat Allah, sehingga diriwayatkan iblis ini, wahai hadirin, diberi julukan oleh malaikat dengan julukan Tarusul malaikat, burung cendrawasihnya malaikat. Begitu indahnya perangnya iblis, begitu baiknya apa yang telah dilakukan iblis di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika suatu saat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, di situ Allah memerintahkan kepada iblis, wahai iblis, sujudlah engkau kepada ciptaanku Adam. Apa jawaban daripada iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dirinya, aku lebih mulia daripada Adam. Khalaqtu minan nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqal Adam min tin, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Maka aku lebih baik daripada dirinya, tak mau aku sujud. Gara-gara sombong, gara-gara sifat sombong inilah dilaknat iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi kita dengar, wahai hadirin, bagaimana taatnya iblis kepada Allah, bagaimana indahnya perangai iblis di hadapan para malaikat Allah. Tetapi ketika sombong muncul, sudah habis semuanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, wahai hadirin, berapa ibadah kita, seberapa banyak sedekah kita, seberapa baik akhlak kita. Ketika kita sombong, apalagi kita, wahai hadirin, iblis yang ibadahnya seperti itu dilaknat oleh Allah gara-gara sifat sombong. Dan juga Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan, al-kibru la yurja taubatuh, yang namanya sifat sombong ini, wahai hadirin, sulit taubatnya.
Makanya jangan sampai ketika diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, segeralah kita bertobat kepada Allah, jauhkan sifat tersebut. Karena apabila kita terjangkit daripada penyakit sombong ini, na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan la yurja taubatul, sulit untuk taubat. Gak bisa diharapkan tobatnya orang yang sombong. Kalau bandar narkoba itu tobat, kita pernah dengar. Orang curanmor, orang maksiat yang lain, dia tobat kepada Allah, masih kita pernah dengar. Tetapi kalau orang sudah memiliki sifat sombong, sulit tobatnya. Sehingga diceritakan suatu saat diceritakan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki mukjizat, bisa berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini kalau pengen ngomong sama Allah tinggal ngomong. Suatu saat iblis datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, aku hidup dalam keadaan dilaknat seperti ini. Wahai Nabi Musa, sudah bosan. Hidup dalam keadaan salah ini bosan. Wahai Nabi Musa, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ibu-ibu itu kalau beli sayur menggunjing temannya, ketika sadar, astagfirullah, iblis ini, dia yang gunjing, saya yang disalahkan. Bapak-bapak pun seperti itu, kalau sudah ngopi di warung, datang kawan satunya ngomong lagi ini itu kok. Ketika sadar, astagfirullah, kita gibah ini ya, setan ini ya. Bapak yang gibah, saya yang disalahkan, kata iblis. Aku sudah bosan wahai Nabi Musa, hidup dalam keadaan dilaknat, hidup dalam keadaan disalahkan. Terus bagaimana wahai iblis? Sampaikan tobatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau tobat iblis. Kita bisa bayangkan oleh hadirin, kalau iblis ini tobat, selamat kita semuanya ya. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam disampaikan tobatnya iblis. Ya Rabb, wahai Allah, makhlukmu yang bernama iblis ingin tobat kepadamu. Apa jawaban daripada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang mampu mengampuni semua dosa-dosa abadi. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika dia tersebut ingin bertobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah, wahai Musa, aku terima tobatnya iblis, tetapi dengan satu syarat, kata Allah. Apa syaratnya ya Rabb? Syaratnya ketika dahulu dia nggak mau sujud ketika aku perintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Dari situ aku laknat, sebab aku laknat gara-gara dia nggak mau sujud kepada ciptaanku Adam. Maka syarat tobat yang aku terima, satu, cari kuburannya Nabi Adam, sujud. Aku terima tobat dari iblis. Dalam diri Nabi Musa wa hadirin, syaratnya cuma satu, gampang juga ya. Cari kuburannya Nabi Adam, sujud, selesai. Allah Musa bersemangat menyampaikan kepada iblis, wahai iblis, tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kata iblis. Tetapi dengan satu syarat, wahai iblis. Apa syaratnya wahai Nabi Musa? Allah mengatakan, ketika dahulu kau dilaknat gara-gara gak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam, syarat tobatmu diterima oleh Allah, satu, cari kuburannya Nabi Adam, sujud. Tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa jawaban daripada iblis?
ya Musa, ana la asjuduhu hayyan kaifa asjuduhu mayyitan. Wahai Nabi Musa, aku ini iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam ketika dia masih hidup, apalagi dia sekarang sudah mati, sudah menjadi bangkai. Aku nggak mau. Wahai Nabi Musa, lihatlah wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang memiliki sifat sombong, sulit taubatnya. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, beliau mengatakan halakal mar'u, yang dapat menghancurkan diri seseorang yang kedua adalah sifat al-hirsu, yaitu rakus, rasa ingin lebih dan lebih tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan al-irsu wa bihi ukhrijal adam minal jannah. Dengan sifat rakus inilah kakek moyang kita bersama Nabi Allah Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Pak Bu, kakek moyang kita Nabi Adam ini diperintahkan oleh Allah tinggal di dalam surga. Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surgaku, nikmatilah semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Engkau ingin apapun silahkan. Ketahuilah wahai hadirin, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sungguh sangat nikmat. Bagaimana disifatkan surga begitu nikmatnya, di dalam kitab dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Begitu nikmatnya surga sampai dikatakan nggak pernah mata kita ini memandang, nggak pernah telinga kita ini mendengar, nggak pernah terlintas di dalam diri kita bagaimana kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat nikmat. Ibu-ibu ini Bu, kalau masuk surga tenang, sudah kita nggak capek lagi. Kalau di dunia kita ingin masak, belanja, kemudian kita iris cabai, iris bawang, kemudian kita tumis, nyalakan kompor, capek tangan kita. Nanti kalau di surga nggak usah masak lagi, langsung minta, wahai malaikat, ayam kampung, kasih ayam kampung. Bapak-bapak pengen sate, wahai malaikat sate, langsung dikasih sate. Itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pengen sambal kacang, nggak pakai pegal-pegal untuk apa, kalau bahasa Jawanya itu bulat ya. Apa kalau bahasa sini? Apa? Ya. Apa? Oh giling. Nah, nggak capek-capek kita untuk giling. Makanya enak. Surga itu sangat mahal, tapi orang miskin bisa masuk. Karena surga itu tidak dinilai dengan uang, tetapi dinilai dengan iman. Kalau kita rajin sembahyang, kalau kita rajin sholat ibadah, insya Allah masuk surga. Surga ini Pak Bu sangat luar biasa. Semua kenikmatan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kasih cerita iklannya, biar pada konsentrasi semuanya ya. Bu, jualannya ditutup dulu Bu. Lokak-lokaknya itu nanti lah dibuka ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih satu cerita iklan, tidak ada niat menyindir dan lain sebagainya. Suatu saat ada orang Jakarta, bukan orang pemilihannya, orang mana, orang Jakarta.
Orang Jakarta ini Pak Bu, seorang pecandu rokok berat. Apalagi kalau setelah makan. Suatu saat orang ini di malam hari tidur, mimpi masuk di dalam surga. Di dalam tidurnya dia mimpi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat surga itu begitu indah, mewah, cantik dan lain sebagainya. Istananya megah, nggak ada di dunia seperti ini. Kemudian orang ini minta, ketika itu dia ingin makan. Wahai malaikat, gulai kepala ikan. Kasih gulai kepala ikan. Setelah makan, minta tambah lagi. Wahai malaikat, sate ayam. Langsung kasih sate ayam. Kemudian dia minta lagi. Wahai malaikat, apalagi masakan khas pembinaan ini apa? Opor ayam ya. Gulai kepala kambing. Wahai malaikat, gulai kepala kambing. Langsung dikasih sama malaikat. Surga ini wahai. Ketika setelah makan, orang ini kan perokok benar. Kalau orang perokok ini setelah makan nggak ngerokok seperti ditabur Cina, tidak membalas. Tak enak lah rasanya ya. Bujur nggak ada. Yang keras mau bujur ini berarti termasuk perokok ini. Ketika dia setelah makan nggak enak, nggak ngerokok ini bunda. Akhirnya dia minta apa sama malaikat? Wahai malaikat, surya gudang darahnya. Dikasih sama malaikat surya gudang darah. Wah, mantap ini. Diketok itu bungkusnya, dibuka segelnya dia. Seret, keluar kena satu batang, dihirup sama dia. Ini kematiannya. Ketika dipegang, dia lupa. Wah, malaikat pancis ya. Malaikat korek api. Kaget malaikat, didatangi orang ini. Wahai bulan, ini surga. Surga itu dilarang satu, apa? Api. Api itu dilarang masuk ke dalam surga. Makanya saya katakan tadi, ibu kalau masuk surga enak, karena nggak butuh ngalamin kompor, langsung jadi semuanya. Nggak ada api di dalam surga. Orang ini bingung mereka ini. Ketika dia bingung, tanya solusi sama malaikat. Terus bagaimana wahai malaikat, saya pengen ngerokok katanya. Kalau engkau pengen api, adanya di neraka. Kalau di surga tak ada api. Akhirnya dia paksakanlah. Bagaimana lagi dia? Habis makan nggak ngerokok, nggak enak sama sekali. Akhirnya orang ini keluarlah dari surga. Pengen nyumet rokok. Ketika tidak mau keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Ridwan ini bingung. Ini orang di luar sana pengen masuk surga, ini yang di surga pengen keluar. Wahai fulan, kau ada apa katanya? Ada apa dengan dirimu? Orang semua pengen masuk surga, engkau dari surga pengen keluar. Katanya orang ini tadi pengen nyumet rokok katanya. Satu batang jadilah katanya. Akhirnya dibukakan pintu surga, keluar orang ini. Ketika dia sudah dekat di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka ini wahai hadirin ya, dijaga oleh malaikat Malik. Malaikat Malik ini mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti akhir zaman tidak pernah senyum sama sekali. Wajahnya mengkerut, nggak pernah senyum. Jadi kalau kita punya tetangga nggak pernah senyum, ini pertanyaannya,
Mungkin ya masih ada hubungan lah sama malaikat Malik ya. Makanya senyum Bu ya. Pak, utang banyak tetap senyum, karena senyum ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau ketika ketemu dengan semua sahabatnya selalu tersenyum, tidak pernah marah dengan sahabatnya, selalu senyum, ketemu siapapun senyum. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kita ke cerita seorang perokok tadi. Ketika dia melihat malaikat Malik, belum sempat mengucap apa-apa ya. Ketika itu langsung malaikat Malik meneriakkan kepada orang ini tadi, "Kamu!" Malaikat Malik itu yang dulunya nggak pernah senyum, ngomongnya lantang. Termasuk juga kalau kita punya tetangga suka teriak-teriak ini ya, mungkin ada hubungan lah sama malaikat Malik. Ketika ditanya oleh malaikat Malik, hebat orang ini tadi ya, rokoknya masih dipegang sambil dibentar tadi ya. Dakwahnya malaikat Malik ini, apa? Nyumpet lah, mau nyumpet rokok katanya. Kalau ini katanya, yalah, dibuka sedikit sama malaikat Malik, neraka itu langsung bus apinya. Satu batang itu Pak tinggal seperempat habis lah itu ya. Ketika dipegang dia ngomong apa? Nah, seperempat jadilah, yang penting ada. Nikmat dia ngerokok aja. Ngerokok sambil jalan kembali ke surga. Ketika mau masuk surga, di stop sama malaikat Ridwan. Stop, no smoking gitu. Rokok, api dilarang masuk. Rokoknya boleh tapi apinya ditinggal gitu. Dia bingung ini ya. Orang ini kembali lagi lihat neraka, begitu pedihnya siksaan neraka. Orang itu ditarik lidahnya, dipotong lagi, tubuh lagi, dipotong lagi. Ini orang yang sering bohong. Kemudian ada perempuan yang ditarik rambutnya sampai lepas sama malaikat. Kemudian tubuh lagi, ditarik lagi. Begitu pedihnya siksaan neraka. Bagi orang perempuan yang suka membuka auratnya, nggak pakai jilbab, seperti itu siksaannya. Begitu pedihnya siksa di dalam api neraka. Ketika orang ini lihat neraka nggak tega, balik lagi ke surga. Ketika di surga nggak boleh bawa api. Akhirnya mondar-mandir diinjaklah rokoknya tersebut, dibuang, diinjak. Nggak rokok lah, sudah saya masuk surga saja. Ketika diinjak, di situ istrinya membangunkan, Pak, subuh. Saya bilang kan tadi mimpi. Ini orang mimpi masuk surga, dibangunkan subuh. Subhanallah Bu, ini orang ketika bangun tidur tobat, tidak merokok lagi. Ini saya yakin dalam hati ibu-ibu ini doakan. Saya doakan suami saya nanti malam mimpi lah kayak gitu, supaya tidak merokok lagi. Katanya bapak-bapak mimpi lah, tetap saya ngerokok. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali lagi kita di dalam ucapan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan tadi, al-hirsu wa bihi ukhrijal adam minal jannah. Dengan sifat rakus inilah Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga, nikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Tetapi satu laranganku, kata Allah, jauhilah buah tersebut. Jauhi buah itu, jangan engkau dekati, jangan engkau petik, jangan engkau makan.
Ketika perintah ini disaksikan oleh iblis, wahai hadirin, iblis hasud. Akhirnya menghasut Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Adam, dibisikin Nabi Adam, wahai Adam, engkau sudah menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga ini. Apakah kau nggak mau memakan buah itu? Itu belum kau makan, belum kau petik buah itu. Buah itu namanya buah khuldi. Jadi yang memberikan nama buah khuldi adalah iblis. Penasaran, rasa iris manusiawi di dalam diri Nabi Allah ada muncul, tidak terkontrol, rasa ingin lebih dan lebih. Akhirnya diambillah buah tersebut. Gara-gara itu diusir Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, diturunkan ke bumi. Coba kalau tidak gara-gara iblis, ya wajah, pasti kita semua tinggal di dalam surga. Tetapi semua ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, dia tidak akan merasakan puas sampai nanti hidupnya ditutup oleh kapas. Manusia itu kalau sudah meninggal baru tenang, nggak ada rasa pingin itu, pingin ini dan lain sebagainya. Contoh kecil, ketika kita hadirin diberikan rezeki oleh Allah, bisa beli sepeda motor Honda Beat, keluar Vario 125, pengen kan ganti Honda Vario 125, keluar Vario 150, pengen kan ganti lagi. Kemudian keluar lagi Honda PCX yang lebih gede, pengen kan ganti. Itulah manusia, rasa ingin lebih dan lebih. Jikalau orang ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang memiliki sifat hirs, yaitu nafus. Na'udzubillahi. Terakhir yang ketiga, oleh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang dapat menghancurkan diri seseorang adalah al-hasad, yaitu hasud. Al-hasad ra'idusu wabihi qatala qabil habil. Sifat hasud ini adalah sumbernya kriminal. Orang berani berbuat kriminal awalnya dari hasud. Anak Nabi Adam Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil gara-gara hasud. Tetapi kita wahai hadirin, jangan mudah-mudah menuduh orang lain ini dengan hasud. Karena tidak sembarangan orang memiliki sifat hasud. Kalaulah orang tersebut bukan betul-betul orang yang sangat jelek, dia tidak memiliki sifat hasud. Orang hasud ini orang yang sangat jelek, sangat bejat. Jeleknya manusia adalah memiliki sifat hasud. Makanya kita jangan pernah mudah-mudah menuduh orang lain hasud terhadap diri kita. Kadang ibu-ibu kalau belanja, ketika pilih-pilih sayur, datanglah ibu yang lain mau belanja, kemudian dikatakan, Bu, kenapa ibu yang itu loh, yang baru pindah itu kok kelihatannya sensitif sama ibu? Terus ibu ngomong apa? Biasa, dia hasud sama kita. Bapak-bapak pun seperti itu, ketika lagi enak-enak ngopi bareng, kemudian dikatakan teman yang lama, teman yang baru tadi itu ngomong, kawan bapak yang rumahnya di ujung sana itu kelihatannya kok kayak nggak senang sama bapak. Kemudian bapak ngomong, biasa, dia hasud sama kita. Apa itu hasud? Dikatakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'yah, Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah, definisi pengertian daripada sifat hasud ini adalah tamanni zawalul ni'matil khair sawa'un intiqaluhu li aw li ghairihi. Yang namanya sifat hasud ini wahai hadirin adalah ketika seseorang mendapatkan kenikmatan,
Orang lain memiliki kenikmatan, kemudian pengen kenikmatan ini hilang, baik berpindah kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Yang penting nikmatnya hilang. Ada si fulan memiliki tetangga, tetangganya beli motor baru, dia pengen motornya itu hilang. Entah kecelakaan, dicuri, terbakar, ditarik lesing kalau dia kredit dan lain sebagainya. Yang penting motornya hilang. Dia ini tidak memiliki motor, maka si fulan ini dikatakan orang yang hasud. Inilah orang dan tadi saya katakan apa? Hasud ini adalah orang yang sangat jelek. Dari mana saya mengatakan? Dari kisah iblis sama Fir'aun. Saya tutup dengan satu kisah ini. Saya tutup ceramah saya ini dengan satu kisah. Kisah ini diceritakan di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'yah, Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Suatu saat iblis ini bertamu ke rumah Fir'aun. Iblis ini adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Fir'aun ini wahai hadirin, raja yang sangat zalim. Seorang raja yang sangat zalim, sangat jahat, sehingga juga dia ingin mengatakan dirinya sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Ketika iblis bertamu ke rumah Fir'aun, diketok pintunya. Tok tok tok. Fir'aun mengatakan, "Man fil bab?" Siapa yang ada di pintu? Ana, kata iblis, saya. Fir'aun ngomong, saya siapa? Ini gambaran apabila kita bertamu, mungkin di antara kita bertamu, kemudian kita ketok pintu rumah, tok tok tok, tuan rumah ngomong, siapa? Yang bertamu ngomong, saya. Ini seperti iblis sama Fir'aun. Sadar bro? Sadar? Rasulullah SAW mengajarkan kita adab bertamu ke rumah orang lain, yaitu ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Salam 3 kali kita nggak dijawab, pulang. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pak, jangan seenaknya sendiri masuk rumah orang lain. Betul, saudara terdekat kita adalah tetangga, tetangga adalah saudara terdekat kita. Tetapi jangan sampai lupa, kadang tetangga ini nggak ada hubungan mahram dengan kita. Batang bubu istri mereka adalah orang lain bagi kita. Makanya ketika kita masuk rumah orang lain, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, ketok pintu. 3 kali salam, nggak didengarkan, nggak dijawab, pulang kita. Kenapa? Kalau kita langsung seenaknya sendiri, seperti adat istiadat yang ada, tetangga seperti saudara sendiri, kita masuk rumahnya tanpa salam, mana tahu istrinya masih belum memakai jilbab, mana tahu anaknya yang sudah perawan, sudah besar, keluar kamar mandi tidak memakai pakaian yang sopan, akan menjadi dosa bagi kita. Dan kalau ini kita terus keluar hadirin, akan menjadi dosa jariah. Kalau ini dicontoh dengan anak-anak kita masuk rumah orang lain seenaknya sendiri, maka akan menjadi dosa jariah bagi kita orang tua. Maka ucapkanlah salam terlebih dahulu. Paham tidak? Paham tidak? Diubah ya. Sekarang kalau masuk rumah tetangga, walaupun seperti saudara sendiri, ucapkan salam. Kalau tidak dipersilahkan, jangan masuk. Itu rumah orang lain. Kembali lagi kita ke dalam kisah iblis sama Fir'aun. Iblis ketika bertamu tadi mengetok pintu, tok tok tok. Fir'aun mengatakan, siapa yang di pintu? Saya. Saya siapa? Iblis ngomong, kalau dirimu mengaku sebagai Tuhan, kalau engkau ini Tuhan, pasti tahu siapa di balik pintu.
Masa Tuhan nggak tahu? Ketutup pintu sudah nggak tahu. Ketika itu Fir'aun langsung connect lagi. Wah, CS ini ya. Kawan dewa ini ya. Satu game ini ya. Iblis masuk katanya. Nggak ada lain sudah kalau dari iblis. Kumpullah dua makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perbincangannya iblis sama Fir'aun ini ngomong, wahai hadirin, wahai iblis, adakah orang yang lebih jelek daripada diriku dan dirimu di muka bumi ini? Subhanallah, Fir'aun ini masih memiliki rasa tawadu. Adakah orang yang lebih bejat daripada diriku dan dirimu? Dijawab oleh iblis, ada. Kaget Fir'aun, siapa yang lebih jelek daripada kita ini ya? Engkau ini dilaknat sama Allah, dikeluarkan dari surga, dan nanti tempatmu di dalam neraka. Sedangkan aku ini raja yang sangat zalim. Aku ini mengaku sebagai Tuhan. Lantas siapa yang lebih jelek daripada diriku dan dirimu? Ada wahai Fir'aun, hamba Allah. Seseorang ini adalah orang yang selalu nurut kepadaku. Ketika aku perintahkan dia untuk maksiat, dia maksiat. Wahai fulan, mabuk, dia mabuk. Wahai fulan, berzinalah engkau, berzina. Wahai fulan, bunuh itu orang, bunuh. Semua perintah yang aku telah perintahkan itu ditaati. Kemudian suatu hari aku bangga kepadanya, wahai fulan, aku bangga kepadamu, maka aku berikan hadiah. Mintalah satu permintaan, aku akan kabulkan permintaanmu. Ini kayak jin yang ada di iklan jarum super itu lah. Muncul ya. Mintalah satu permintaan, aku akan kabulkan. Kemudian orang ini mengatakan kepada iblis, ya iblis, ini jiron. Wahai iblis, aku memiliki tetangga. Terus kenapa? Lahu bakor, dia memiliki satu ekor sapi, wahai iblis. Terus kenapa? Kau pengen sapi yang seperti itu? Enggak, wahai iblis. Lantas apa yang kau inginkan? Matikan sapinya. Ini orang memiliki sifat hasud. Matikan sapinya, wahai iblis. Dikatakan sama iblis, gini aja sudah, gak usah saya matikan, tetapi saya berikan engkau satu ekor sapi yang sama seperti sapi tetanggamu. Dijawab oleh orang yang hasud, gak tahu wahai iblis. Yang aku inginkan, matikan sapinya. Kemudian iblis mengatakan, wahai hadirin, kalau urusan mematikan wahai fulan, aku gak sanggup. Tetapi kalau aku berikan engkau 2 ekor sapi lah yang lebih bagus daripada sapi tetanggamu, aku bisa. Iblis, ibarat kata Pak, kalau zaman sekarang ini dikasih 2 mobil Innova, tetangganya punya 1 Innova, kemudian dia diberikan 2 mobil Innova. Kalau bapak dan ibu mau nggak dikasih 2 Innova gitu? Mau nggak? Bu, halo, bu, dengarkan saya. Mau dikasih mobil 2 Innova nggak? Nah, ini yang teriak mau berarti nurut sama ibu. Salahnya nggak dengarkan dari tadi ya. Ceritanya kan orang itu nurut sama ibu. Asal dengar Innova mau nggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sampailah tawaran terakhir iblis, wahai fulan, aku berikan engkau 10 ekor sapi yang lebih bagus, lebih gemuk, lebih putih, lebih sehat daripada sapi tetanggamu. Apa jawaban orang yang hasud? La urid illa halal. Wahai iblis, aku gak pengen apapun kecuali satu, yaitu mati saja. Inilah orang yang hasud. Dikatakan sama iblis, wahai Fir'aun,
orang inilah, orang yang memiliki sifat hasud inilah orang yang lebih jelek daripada diriku dan dirimu, lebih jelek daripada iblis dan juga Fir'aun. Itu orang yang hasud. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada 3 sifat tadi, dan keluarga kita, sanak saudara kita, semua keturunan kita, masyarakat kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang jelek. Amin ya rabbal